warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggita Firdatul Hasana dan rekan aku Julia Ipaviana. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kami buat. Nah, media pembelajaran yang kami buat ini kami beri nama Dokansi. Nah, apa sih Dokansi itu? Ludo menyelesaikan misi. Nah, media pembelajaran yang kami buat ini mengambil kompetensi dasar yaitu KD 3.1 mengenai menjelaskan pencatatan pembentukan kas kecil dengan metode dana tetap. Lalu yang kedua yaitu KD 4.1 mengenai menyajikan pembentukan, pengeluaran, serta pengisian kembali kas kecil dengan metode dana tetap. Nah, media pembelajaran Dokansi ini kami tujukan untuk siswa SMK kelas 11 yaitu pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, kami memilih untuk membuat media pembelajaran Dokansi ini karena apa? Karena menurut kami itu media ini merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menyenangkan dan juga seru yang dapat dimainkan oleh siswa-siswa kami di sekolah. Nah, di samping itu, media pembelajaran ini juga bersifat menegangkan bagi peserta didik karena dalam Dokansi ini terdapat sebuah games yang berisikan soal dengan berbagai tingkatan. Nah, untuk tingkatan atau levelnya tersendiri itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu level isi yang terdapat pada gambar onigiri di dalam lingkaran. Lalu yang kedua ada level medium yang terdapat pada kotak menuju garis finish, dan juga level hard yang terdapat pada gambar bom berwarna hitam yang tersebar di setiap jalan permainan. Jadi dalam permainan Dokansi ini, level isi itu merupakan tingkatan soal yang paling mudah. Kemudian untuk level medium itu merupakan kumpulan soal untuk tingkatan yang kesukarannya sedang. Sedangkan level terakhir yaitu level hard, di mana itu merupakan tingkatan yang paling sulit karena tipe soal yang kami berikan itu ialah tipe soal yang HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, jadi selain kami mengukur bagaimana pengetahuan dari peserta didik, Dokansi ini juga bisa menjadikan media untuk berlatih bagi peserta didik dalam critical thinking. Apa sih critical thinking itu? Berpikir kritis dong. Nah, konsep dari media pembelajaran ini yaitu learning by games. Jadi pembelajaran yang berbasis games, sehingga dalam media pembelajaran ini tidak hanya terdapat games saja, tapi juga pertanyaan yang informatif dong tentunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga siswa itu akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan, seperti itu. Nah, setiap media pembelajaran kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan dari media pembelajaran yang kami buat ialah yang pertama, berbentuk media fisik yang berupa game, sehingga dapat membuat siswa-siswa kami menjadi aktif dan have fun pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mudah serta simpel untuk dimainkan. Yang ketiga, dapat melatih kinerja otak siswa untuk berpikir dengan cepat dan tepat. Yang keempat, dapat mengetahui kemampuan siswa akan materi yang sedang dibahas, yaitu tentang materi kas kecil. Sehingga kami sebagai seorang guru dapat mengetahui apakah siswa tersebut telah memahami materi tersebut atau belum. Yang keenam ialah melatih rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan yang berupa soal tersebut. Dan yang ketujuh, dibuat dengan bahan yang murah dan mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, hanya dapat dimainkan oleh 4 orang dalam sekali permainan, karena ini adalah Ludo menyelesaikan misi. Nah, kalian tahu Ludo kan? Lalu yang kedua yaitu membutuhkan kesabaran yang penuh dalam bermain, karena akan terdapat bom dan perintah untuk maju atau mundur, sehingga pemain harus ekstra sabar dalam memainkan permainan ini. Lalu yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai finish permainan, dikarenakan membutuhkan satu putaran yang melewati berbagai pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik. Nah, lalu yang keempat ada membutuhkan perawatan yang lebih, karena apabila tidak melakukan perawatan yang cukup intensif, maka tentunya media pembelajaran ini juga tidak akan bertahan lama karena sifatnya mereka hanya direkatkan menggunakan isolasi bolak-balik. Untuk yang terakhir, yaitu bahan baku pembuatan media pembelajaran Dokansi ini itu tidak ramah lingkungan seperti kertas dan juga spidol yang tidak mudah dan lama untuk terurai di tanah, seperti itu. Baik, berikut adalah review dari media pembelajaran Dokansi atau Ludo menyelesaikan misi dari kelompok kami.
Mainan dokansi dilakukan oleh 4 orang pemain siswa dalam sekali permainan. Pemain diberi kesempatan mengocok dadu sebanyak 1 kali yang dilakukan di setiap putaran. Apabila pemain telah berada di kotak yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka pemain mengambil lembar soal pada amplop sesuai warna dari kotak tersebut. Apabila pemain berada di lingkaran bom, maka pemain harus mengambil lembar soal di amplop hitam. Apabila pemain berada di lingkaran segitiga imut, maka pemain harus mengambil lembar soal pada amplop sesuai dengan warna poin, warna merah, orange, hijau, dan juga biru. Bagi pemain yang menjawab pertanyaan dengan benar, maka memperoleh poin 1. Jika salah, akan dikurangi 1. Bagi pemain yang memperoleh poin terbanyak, maka akan kami beri gift atau hadiah yang sudah kami siapkan. Dan berikut adalah alat pendukung dari media dokansi. Yang pertama, ada dadu. Lalu yang kedua, ada pion warna-warni. Yang terakhir, ada pertanyaan atau soal yang akan dijawab oleh peserta. Nah, mungkin cukup sekian review dari media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, semoga media pembelajaran kami buat ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dan juga bermanfaat bagi kedepannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Like dan juga komen. jangan lupa share juga ya. See you next video.